Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Rahab, NPM 18140052. Program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 6. Mata kuliah pendidikan anti korupsi. Di sini saya akan menyimpulkan materi terkait yang kami pelajari, yaitu pengertian anti korupsi, yaitu sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Sedangkan ada instrumen dari anti korupsi. Yang pertama yaitu penyelenggara negara dalam arti luas meliputi bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun pengertiannya secara sempit yaitu pemerintahan eksekutif menurut Undang-Undang 1945 tentang penyelenggara negara dalam bidang pemerintahan. Ada juga penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pejabat negara menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan pejabat lainnya, dan fungsi dan tujuan pokok berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Jadi penyelenggara negara meliputi yaitu pejabat negara. Yang pertama yaitu pejabat negara pada lembaga negara, yang kedua itu menteri, yang ketiga itu gubernur, yang keempat hakim, yang kelima pejabat negara yang lain, misalnya duta besar, wali gubernur, bupati, atau wali kota. Yang ketujuh itu pejabat lain yang memiliki fungsi strategi dalam kaitannya dengan penyelenggara negara, misalnya gubernur Bank Indonesia, Kapolri, rektor perguruan tinggi negara. Ada juga di sini bagian ketiga yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum, terbit menyelenggarakan negara, keterbukaan, profesionalitas, dan akuntabilitas. Sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Terdiri atas yang pertama yaitu A. Kepastian hukum, B. Tertib penyelenggaraan negara, C. Kepentingan umum, D. Keterbukaan. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan yang nomor 4, hak dan kewajiban. Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Maksudnya di sini bahkan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tepat,
pada kenyataan bahwa warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan. Hak dan kewajiban warga negara yaitu yang pertama itu wujud hubungan warga negara dengan negara, wujud hubungan warga negara dengan negara pada umumnya berupa peranan atau role. Yang kedua itu hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang 1945. Hak warga negara yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Contohnya yaitu tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaannya. Itu pasal 27 ayat 2. Yang selanjutnya yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan itu. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Di pasal 28A. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yaitu di pasal 28B ayat 1. Hak atas kelangsungan hidup, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan berhak mendapatkan pendidikan. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara itu di pasal 28C ayat 2. Serta juga ada hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pihak dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak berperbudak. Kewajiban warga negara Indonesia yaitu wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain yaitu di pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Ada juga di sini yang kelima itu peran masyarakat. Peran serta masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas tindakan pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindakan pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tindakan diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dalam peraturan pemerintahan diatur mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kebebasan menggunakan hak tersebut teruslah disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian sebenarnya dengan mentaati dan menghormati aturan-aturan norma yang diakui umum serta hukum dan perundang-undang yang berlaku.
Sebaliknya, masyarakat juga berhak menyampaikan keluhan, sarana atau kritik tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.